Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas 10 tokoh pertama dalam daftar 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah dunia berdasarkan buku The 100. A Ranking of the Most Influential Persons in History karya Michael H. Hart. Tokoh-tokoh tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama, ilmuwan, hingga penemu yang gagasan dan kontribusinya memberikan dampak besar bagi perkembangan peradaban manusia. Namun daftar ini masih panjang, masih banyak tokoh lain yang juga memiliki pengaruh besar terhadap jalannya sejarah dunia. Pada part 2 ini kita akan melanjutkan pembahasan dan melihat tokoh-tokoh berikutnya dalam daftar tersebut, serta memahami bagaimana pemikiran, penemuan, dan tindakan mereka ikut membentuk dunia seperti yang kita kenal saat ini. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Louis Pasteur. Louis Pasteur adalah seorang ilmuwan asal Prancis yang memberikan pengaruh besar dalam dunia kedokteran dan ilmu biologi. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh yang meletakkan dasar penting dalam ilmu mikrobiologi modern. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah pengembangan germ theory of disease, yaitu teori yang menjelaskan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan kuman. Sebelum teori ini diterima secara luas, banyak orang belum memahami bagaimana penyakit bisa menyebar. Penemuan Pasteur membantu mengubah cara dunia medis memahami infeksi dan kebersihan. Pasteur juga mengembangkan metode yang dikenal sebagai pasteurization, yaitu proses pemanasan untuk membunuh bakteri berbahaya dalam makanan dan minuman, seperti susu. Selain itu, ia juga berperan dalam pengembangan vaksin untuk beberapa penyakit berbahaya, termasuk rabies. Kontribusinya telah menyelamatkan jutaan nyawa dan membantu perkembangan besar dalam dunia kesehatan, kedokteran, serta industri makanan. Tokoh di posisi ini adalah Galileo Galilei. Galileo Galilei merupakan seorang ilmuwan asal Italia yang hidup pada abad ke-16 dan ke-17. Ia sering disebut sebagai salah satu tokoh penting dalam lahirnya ilmu pengetahuan modern, khususnya di bidang astronomi dan fisika. Salah satu hal yang membuat Galileo terkenal adalah penggunaan teleskop untuk mengamati langit. Dengan alat tersebut, ia menemukan berbagai fakta baru tentang tata surya. Galileo mengamati bahwa permukaan bulan ternyata tidak rata, melainkan memiliki gunung dan lembah. Ia juga menemukan 4 satelit besar yang mengorbit planet Jupiter. Selain itu, ia mengamati perubahan fase pada planet Venus, yang menjadi salah satu bukti penting bahwa planet-planet tidak semuanya mengelilingi bumi. Temuan tersebut mendukung teori heliocentrism, yaitu gagasan bahwa bumi dan planet lain sebenarnya mengelilingi matahari. Teori ini sebelumnya diperkenalkan oleh Nicolaus Copernicus. Pada masanya, pandangan ini dianggap kontroversial dan bahkan membuat Galileo berhadapan dengan otoritas keagamaan. Namun dalam jangka panjang, pemikirannya justru membantu mengubah cara manusia memahami alam semesta. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Aristotle. Aristotle adalah seorang filsuf besar dari Yunani kuno yang hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah filsafat dan ilmu pengetahuan. Menariknya, Aristotle merupakan murid dari Plato dan kemudian menjadi guru bagi Alexander the Great, salah satu penakluk terbesar dalam sejarah. Pemikiran Aristotle mencakup banyak bidang sekaligus, mulai dari filsafat, logika, etika, politik, hingga ilmu alam. Ia mencoba menjelaskan berbagai fenomena di dunia dengan pendekatan yang sistematis dan rasional. Salah satu kontribusinya yang paling terkenal adalah pengembangan ilmu logika, yaitu cara berpikir yang terstruktur untuk memahami dan menganalisis berbagai hal secara rasional. Selama berabad-abad, karya-karya Aristotle menjadi dasar penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai peradaban, termasuk di dunia Yunani, dunia Islam, hingga Eropa pada masa pertengahan. Bahkan banyak pemikir besar setelahnya menjadikan gagasan Aristotle sebagai titik awal dalam mengembangkan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani yang hidup sekitar abad ke-3 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai bapak geometri karena kontribusinya yang sangat besar dalam mengembangkan dasar-dasar ilmu geometri yang masih digunakan hingga sekarang. Karya paling terkenalnya adalah sebuah buku matematika berjudul Elements. Buku ini dianggap sebagai salah satu karya ilmiah paling berpengaruh dalam sejarah. Selama lebih dari 2000 tahun, Elements menjadi buku utama dalam mempelajari matematika di berbagai sekolah dan universitas di dunia.
Di dalam buku tersebut, Euclid menyusun berbagai konsep geometri secara sistematis, mulai dari definisi, aksioma, hingga berbagai teorema yang dijelaskan dengan metode pembuktian logis. Pendekatan ini kemudian menjadi dasar penting dalam cara berpikir ilmiah, karena menunjukkan bagaimana sebuah pengetahuan dapat dibangun secara logis dari prinsip-prinsip dasar. Pengaruh Euclid tidak hanya terasa dalam matematika saja. Metode berpikir yang ia gunakan juga membantu perkembangan berbagai bidang ilmu lain yang membutuhkan logika dan struktur yang jelas. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Moses. Moses dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah agama, khususnya dalam tradisi Judaism, dan juga dihormati dalam agama Kristianiti serta Islam. Menurut kisah yang tercatat dalam kitab suci, Moses memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir dalam peristiwa yang dikenal sebagai The Exodus. Perjalanan ini kemudian menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah keagamaan. Moses juga dikenal sebagai tokoh yang menerima hukum Tuhan yang dikenal sebagai Ten Commandments, yaitu 10 perintah yang menjadi dasar moral dan hukum dalam tradisi keagamaan tersebut. Ajaran dan hukum yang dikaitkan dengan Moses kemudian menjadi bagian penting dalam kitab suci Torah, yang menjadi pondasi bagi tradisi keagamaan Yahudi. Pengaruh Moses tidak hanya terbatas pada agama saja. Banyak nilai moral, hukum, dan etika yang berkembang dalam berbagai peradaban juga dipengaruhi oleh ajaran yang berasal dari tradisi tersebut. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang ilmuwan asal Inggris yang dikenal karena teorinya yang sangat berpengaruh tentang evolusi makhluk hidup. Pada tahun 1859, Darwin menerbitkan buku terkenal berjudul On the Origin of Species. Dalam buku ini, ia menjelaskan gagasan bahwa semua makhluk hidup berkembang secara bertahap melalui proses yang disebut natural selection. Menurut teori ini, makhluk hidup yang memiliki kemampuan beradaptasi lebih baik terhadap lingkungannya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Selama waktu yang sangat panjang, proses tersebut dapat menghasilkan perubahan besar pada spesies makhluk hidup. Teori Darwin kemudian menjadi dasar penting dalam bidang evolutionary biology, yaitu cabang ilmu yang mempelajari bagaimana makhluk hidup berubah dan berkembang sepanjang sejarah kehidupan di bumi. Pemikiran Darwin juga memicu banyak diskusi dan penelitian baru dalam dunia ilmu pengetahuan, karena teorinya mengubah cara manusia memahami asal-usul kehidupan dan hubungan antar makhluk hidup. Walaupun teorinya sempat menimbulkan perdebatan pada zamannya, karya Darwin kini dianggap sebagai salah satu fondasi utama dalam ilmu biologi modern. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Qin Shi Huang. Qin Shi Huang dikenal sebagai kaisar pertama yang berhasil menyatukan wilayah Tiongkok pada abad ke-3 sebelum Masehi. Sebelum masa pemerintahannya, wilayah tersebut terbagi menjadi banyak kerajaan yang sering berperang satu sama lain. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan tersebut, Qin Shi Huang mendirikan Qin Dynasty dan menjadi kaisar pertama dalam sejarah Tiongkok yang memerintah sebuah negara yang bersatu. Salah satu langkah penting yang ia lakukan adalah menyatukan berbagai sistem di wilayah kekuasaannya. Ia menetapkan standar yang sama untuk tulisan, mata uang, ukuran, hingga sistem jalan. Kebijakan ini membuat administrasi pemerintahan menjadi lebih terorganisir dan membantu memperkuat negara yang baru terbentuk. Qin Shi Huang juga dikenal karena proyek pembangunan besar, termasuk pengembangan bagian awal dari Great Wall of China yang kemudian menjadi salah satu bangunan paling terkenal dalam sejarah dunia. Selain itu, makamnya juga terkenal karena ditemukannya ribuan patung tentara yang dikenal sebagai Terracotta Army, yang dibuat untuk menjaga makam sang kaisar. Walaupun pemerintahannya sering dianggap keras, banyak kebijakan Qin Shi Huang yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan sistem negara Tiongkok di masa berikutnya. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Augustus. Augustus, yang sebelumnya dikenal sebagai Octavian, adalah tokoh yang menjadi kaisar pertama dalam sejarah kekaisaran Romawi. Ia naik ke kekuasaan setelah periode panjang konflik politik dan perang saudara di Romawi. Pada tahun 27 sebelum Masehi, Augustus secara resmi memulai era Roman Empire, menggantikan sistem republik yang sebelumnya memerintah Romawi. Di bawah kepemimpinannya, Romawi memasuki masa stabilitas dan kemakmuran yang dikenal sebagai Pax Romana, yaitu periode perdamaian relatif yang berlangsung selama sekitar 2 abad. Selama masa pemerintahannya, Augustus melakukan banyak reformasi penting. Ia memperkuat sistem administrasi negara, memperbaiki sistem pajak, serta membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, bangunan publik, dan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir.
Kebijakan-kebijakan ini membantu memperkuat fondasi Kekaisaran Romawi dan memungkinkan wilayahnya berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam sejarah dunia. Pengaruh Kekaisaran Romawi sendiri sangat besar terhadap perkembangan hukum, politik, bahasa, hingga budaya di banyak wilayah Eropa dan sekitarnya. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus adalah seorang astronom asal Polandia yang hidup pada abad ke-15 hingga ke-16. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengubah cara manusia memahami posisi bumi di alam semesta. Pada masa itu banyak orang percaya pada model alam semesta yang disebut geocentrism, yaitu gagasan bahwa bumi berada di pusat alam semesta dan semua benda langit mengelilinginya. Namun, Copernicus mengajukan teori yang berbeda. Ia memperkenalkan konsep heliocentrism, yaitu gagasan bahwa matahari berada di pusat tata surya, sementara bumi dan planet lain justru mengelilinginya. Ide ini ia jelaskan dalam karyanya yang terkenal, De Revolutionibus Orbium Coelestium. Pada awalnya, teori Copernicus menimbulkan banyak perdebatan karena bertentangan dengan pandangan yang sudah lama dipercaya. Namun seiring waktu, gagasan tersebut mendapat dukungan dari para ilmuwan lain seperti Galileo Galilei dan Johannes Kepler, yang kemudian membantu membuktikan dan mengembangkan teori tersebut. Perubahan cara pandang ini menjadi bagian penting dari scientific revolution, yaitu periode besar dalam sejarah ketika ilmu pengetahuan mulai berkembang dengan pendekatan ilmiah modern. Tokoh yang berada di posisi ini adalah Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier dikenal sebagai salah satu tokoh yang meletakkan dasar bagi ilmu kimia modern. Ia lahir di Prancis pada abad ke-18 dan melakukan banyak penelitian penting tentang unsur dan reaksi kimia. Salah satu kontribusi terbesarnya adalah menjelaskan Law of Conservation of Mass, yaitu hukum yang menyatakan bahwa massa dalam suatu reaksi kimia tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk. Penemuan ini menjadi prinsip dasar dalam banyak penelitian kimia hingga sekarang. Lavoisier juga berperan dalam memperkenalkan sistem penamaan unsur kimia yang lebih teratur dan ilmiah. Ia membantu mengidentifikasi berbagai unsur penting, termasuk oksigen, dan menjelaskan perannya dalam proses pembakaran dan pernapasan. Melalui penelitian-penelitiannya, Lavoisier membantu mengubah kimia dari sekadar praktik eksperimen menjadi ilmu yang lebih sistematis dan berbasis metode ilmiah. Namun kehidupannya berakhir tragis pada masa French Revolution ketika ia dihukum mati pada tahun 1794. Meskipun begitu, kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan tetap dikenang hingga sekarang. Semua tokoh ini datang dari latar belakang yang berbeda, zaman yang berbeda, dan tujuan yang berbeda. Tapi satu hal yang sama, mereka meninggalkan dampak yang masih terasa sampai hari ini. Dan ini baru sebagian. Masih ada banyak tokoh lain dalam daftar ini yang gak kalah berpengaruh, yang mungkin tanpa kita sadari ikut membentuk dunia yang kita tinggali sekarang. Kalau lo mau lanjut sampai 100, kita bakal bahas semuanya satu per satu. Jadi lanjut ke part berikutnya.